semua ada prosesnya, dari pembersihan hati yang pada dasarnya yang utama adalah niat seseorang di dalam hidup ini, menentukan jalan hidup ini. Sebenarnya kehidupan ini untuk apa dia, atau sekedar semata-mata mencari dunia, atau wujud penghambaan, wujud kehambaan kepada zat yang maha suci itu sendiri. Nah, ini akan memiliki tampilan masing-masing. Ketika seseorang hanya semata-mata mencari dunia, menata ekonomi, menata kehidupan dunia, atau menata karir atau jabatan atau bisnisnya, ya seseorang ini akan buta akan kerohanian ketika rohani ini tidak ditata. Dia hanya mencari suatu keuntungan yang lebih, terkadang tidak pernah memberikan baik atau buruknya, halal atau haramnya, itu tidak pernah dipikirkan. Yang penting mendapat keuntungan, entah itu merugikan orang lain, dia pun nggak peduli. Entah itu menyakitin orang, juga nggak akan dipedulikan. Yang penting dia sukses, dia senang, dia untung. Itu seperti itu kalau seseorang itu tidak dasari sifat kehambaan kepada zat yang maha suci itu sendiri. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pices, di kehidupan masyarakat itu seseorang yang berusia 34 sampai 35, ada sebagian orang itu mendapatkan ujian. Ada sebagian orang juga terbuka usahanya menjadi lebih sukses. Kenapa itu terjadi di usia antara sekitar 34 sampai 35 ya Mas Pices? Karena dalam jalan kehidupan manusia, umumnya seseorang memasuki umur 35, 34 ke 35 itu dimana seseorang itu menghadapi suatu persimpangan jalan hidup. Antara seseorang itu bisa dikatakan bahasanya ada yang diuji di bagian, kalau laki-laki itu mungkin dari nafsunya, kalau perempuan dari kemewahannya, atau juga seseorang itu dihadapkan dalam persimpangan di mana usaha atau bisnisnya mulai berjalan lebih baik, terbukanya usaha-usaha itu, atau tentang suatu rohaninya, di mana rohaninya mulai bergejolak untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta itu sendiri. Nah, seseorang itu ada beberapa rasa yang dihadapi atau dialaminya seperti itu. Tergantung lagi di dalam perjalanan hidup kita ini, seseorang ketika berjalan di usia 34 ke 35 ini harus benar-benar memilih jalan hidup yang tepat. Jangan sampai salah memilih jalan hidup yang keliru. Karena seandainya seseorang itu keliru memilih jalan hidupnya, ini akan berdampak pada usia 40 tahunnya atau 5 tahun ke depannya, itu dia itu akan berdampak. Umur di usia 40 inilah nanti akan berdampak pada seseorang itu sendiri. Itu seperti itu. Terus
bagaimana sikap kita dalam menghadapi usia 34 sampai 35 itu ya Mas Pices, agar kita tidak salah dalam menghadapi keputusan dalam hidup ini. Ya, secara untuk menghadapi usia seseorang masuk 34 atau 35, ya mestinya kita harus menata sesuatu, baik sisi dohiriah kita, ibaratnya dunia kita juga tata, dan sesuatu rohani kita yang harus kita tata juga. Karena kalau sesuatu itu antara sesuatu yang di luar dan sesuatu yang di dalam tidak kita jalankan bersama, otomatis sangat berbahaya untuk perjalanan hidup seseorang itu. Ya, karena ketika dia fokus akan bisnisnya, dia mungkin akan sukses di umur 40 tahunnya. Tapi kalau tidak hati-hati, dia akan lebih condong melupakan dari mana dia asalnya, atau dia melupakan ketuhanan itu sendiri. Akhirnya apa? Rasa sombong, rasa ujub, rasa merasa lebih dari yang lain, ini akan meliputi seseorang. Itu seperti itu kalau dia tidak berjalan antara sesuatu yang dohir dan sesuatu yang batin. Karena di usia 35 ini, seseorang itu kadang, kalau bahasa umumnya itu puber kedua, atau dia mengalami suatu masa dimana kayak merasa muda lagi. Lah, disinilah kita harus waspada. Kadang ada seorang dalam rumah tangga itu masuk 34 atau 35, itu mungkin dulu ada cinta pertamanya, dia akan teringat dan kayak ingin kembali ke cinta pertama itu, atau mengulang kisah itu sendiri. Itu seperti itu di antara umur-umur seperti itu. Lah, kalau nggak dihati-hati, itu awal keretakan dalam rumah tangga seseorang ketika dia dalam kondisi berumah tangga loh. Tapi ketika orang yang berbisnis atau berusaha atau membuka luang usaha secara ekonomi tentang dunia, kalau nggak dihati-hati, ya dia hidupnya akan mengabaikan ketuhanan itu sendiri, dan pada puncaknya nanti 40 mungkin dia sukses. Tapi kalau nggak dihati-hati lagi, ketika ada penyakit datang atau rasa sakit datang, dia akan merasa ketakutan yang luar biasa, kebingungan itu sendiri. Nah, kembali lagi kepada keputusan seseorang di usia 34 menuju ke 35 ini, mau dibawa kemana kehidupan yang selama ini sudah berjalan, anggap aja separuh perjalanan di dalam kehidupan ini, mau diarahkan kemana? Atau bisa dikatakan di sisa umur yang ada ini mau kamu habiskan untuk apa? Atau sekedar untuk mencari dunia, atau sekedar mengikuti hawa nafsu, atau mengikuti tren-tren untuk masa-masa sekarang di usia 35-nya ini. Karena seseorang di usia itu akan cenderung merasa ada kebanggaan apa yang dimiliki, apa yang punyai, itu kan cenderung dibangga-banggakan. Itu seperti itu. Nah, waspadanya itu harus seperti itu sih. Jangan sampai tergelincir dalam persimpangan umur 35 ini. Makanya kebanggaan yang tidak didasari rasa syukur kepada keilahian ini akan mendorong ke takaburan atau kesombongan yang tidak disadari. Itu seperti itu.
yang tepatnya ya mestinya ya ditata kembali akan keniatan diri ini, dari mana kita berasal dan sebenarnya kita harus kemana. Itu pun harus ditata. Dunia penting, tapi rohani juga lebih penting. Semua harus berjalan bersama. Seperti itu sih saran saya. Artinya umur 34 sampai 35 itu adalah umur persimpangan, di mana kita harus bisa benar-benar memilih atau memutuskan arah tujuan hidup kita, karena itu yang akan menentukan kehidupan kita di usia selanjutnya ya Mas Pucis. Iya, itu kan memang seseorang dalam itu memang akan menentukan di mana usia 40 nanti seseorang itu, baik secara karirnya, secara mentalnya. Nah, kematangan seseorang di dalam memilih jalan hidup itu di usia 40 itu, dia sebenarnya kehidupan ini atau kehidupan yang dibawa ini mau diarahkan kemana, atau sekedar mencari dunia, atau sekedar membesarkan bisnis, atau sekedar bekerja, atau kita juga menata rohani keimanan kita kepada Zat yang Maha Suci itu sendiri. Itu seperti itu. Seandainya seorang benar-benar memahami akan usia 34, 35 ini, sudah pastinya dia akan lebih hati-hati dalam menentukan jalan hidupnya. Begitu. Maksudnya kematangan dalam urusan apa ya Mas Pucis yang harus dilakukan, yang harus didulukan itu? Apakah rohani atau materi dulu? Yang pastinya ya kedua-duanya tadi. Makanya saya bilang kan, antara sesuatu yang zahir dan sesuatu yang batin ini harus berjalan bersama. Ya zahir ya secara kehidupan dunia ya harus kita tata, tapi tidak melupakan tentang kerohanian kita atau keimanan kita harus kita tata. Sebenarnya di dalam mencari dunia atau mengumpulkan dunia atau kita bekerja, ini semata-mata hanya berhenti di dunia atau untuk dunia aja, atau pada dasarnya sebagai watak dasar seorang hamba kepada Tuhannya itu sendiri. Itu seperti itu. Karena kalau tidak didasari sifat kehambaan kepada Zat yang Maha Suci, otomatis keimanan seseorang itu bisa cacat atau bisa tidak sempurna di dalam mengarungi kehidupan ini. Itu seperti itu. Maksudnya kalau di umur 34 sampai 35 itu kita bisa mengolah rohani kita dengan matang, artinya di umur selanjutnya itu kita sudah tidak ada rasa kecemasan dalam kematian kah, atau dalam hal rohani lainnya gitu loh Mas Pucis. Rasa cemas manusia itu tetap mengikuti, tetapi seseorang itu tidak berlebihan dalam ketakutan gitu loh. Karena ketika keimanan ini seseorang udah dilatih mulai dini, otomatis keimanan ini akan tumbuh. Karena keimanan itu tidak bisa secara instan langsung sekedar beriman gitu, enggak. Semua ada prosesnya, dari pembersihan hati, yang pada dasarnya yang utama adalah niat seseorang di dalam hidup ini, menentukan jalan hidup ini. Sebenarnya kehidupan ini untuk apa dia, atau sekedar semata-mata mencari dunia, atau wujud penghambaan, wujud kehambaan kepada Zat yang Maha Suci itu sendiri. Lah, ini akan memiliki tampilan masing-masing ketika seseorang
hanya semata-mata mencari dunia, menata ekonomi, menata kehidupan dunia, atau menata karir atau jabatan atau bisnisnya, ya seseorang ini akan buta akan kerohanian ketika rohani ini tidak ditata. Dia hanya mencari suatu keuntungan yang lebih, terkadang tidak pernah memberikan baik atau buruknya, halal atau haramnya, itu tidak pernah dipikirkan. Yang penting mendapat keuntungan, entah itu merugikan orang lain, dia pun nggak peduli. Entah itu menyakitin orang, juga nggak akan dipedulikan. Yang penting dia sukses, dia senang, dia untung. Itu seperti itu. Kalau seseorang itu tidak dasari sifat kehambaan kepada Zat yang Maha Suci itu sendiri. Tetapi jika seseorang itu didasari akan sifat kehambaan kepada Zat yang Maha Suci, otomatis nanti berjalannya waktu, kebijaksanaan atau kedewasaan dari pribadi seseorang ini akan lebih matang dalam mengarungi kehidupan itu sendiri. Dia akan memiliki kasih sayang atau memiliki saling menghargai, menghormati kepada yang lain, dan tidak ingin merugikan orang lain. Minimal tidak menyakiti dan merugikan orang lain lah. Paling minimal banget seperti itu. Selebihnya ya memiliki kasih sayang lebih kepada yang lain, punya sifat dermawan atau yang baik-baik lainnya. Itu akan mempengaruhi kebijaksanaan di dalam ketika seseorang menentukan saya berniat menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia. Ini akan memiliki cermin atau sikap yang sangat berbeda. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di usia 34 sampai 35 ini apa ya Mas Pijes, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup? Kesimpulannya ya, waspadailah. Perjalanan hidup ini di dalam dunia ini bukan sebatas dunia. Dunia bukan akhir dari perjalanan, tetapi dunia inilah proses lintasan perjalanan hidup kita. Ingin diarahkan kemana dan ingin menuju kemana, mencapai kesempurnaan keilahian atau sekedar kematian yang tidak sempurna atau masuk ke alam-alam yang tidak semestinya, atau benar-benar kita mencapai kepada keilahian itu sendiri. Itu seperti itu. Ya, kesimpulannya seperti itu sih yang harus kita benar-benar camkan betul, dan tentukanlah jalan hidupmu, karena itu akan menentukan nasib tujuan akhirmu. Nasib kehidupanmu ini akan berhenti kemana dan akan kau sandarkan ke siapa. Ketika kau sandarkan kepada dunia, ya silahkan, sah-sah saja. Kalau kau menganggap itu nanti suatu saat bisa menolong. Tapi kalau kau sandar kepada Zat yang Maha Suci, ya silahkan. Dialah memang Zat yang Maha Kuasa akan segalanya dan menciptakan segala sesuatu itu sendiri. Keberuntungan, keberhasilan, atau kegagalan, pada hakikatnya dialah yang menentukan. Manusianya diberi kemampuan sedikit, tapi semua penentu itu kepada Zat yang Maha Suci itu sendiri yang menentukan, atau Zat yang Maha Kuasa itu sendiri yang menentukan seseorang itu di dalam kehidupan ini sebenarnya. Itu ya, jangan pernah melupakan kekuasaan Allah, jangan pernah melupakan bahwasanya hidup ini ada yang menguasai. Seharusnya seperti itu. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing ya. Iya, Mas Pijes.
Baik Mas Peces sebelumnya, terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua Mas Peces. Sama-sama. Ya. Baik Mas Peces, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.